Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa gue mau bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya. Sesuai sama requestan lu pada nih kan, yang udah minta bang Nageki bang Nageki bang. Jadi ya, gua turutin lah permintaan lu. Dan nih berhubung suara gue juga udah enakan, udah jadi ya alhamdulillah ya guys ya akhirnya. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah ya, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya biar nggak pusing aja gitu loh kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas itu WN-nya, oke, web novel ya, bukan light novel ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan gitu kan dari apa yang lu tahu, kayak bang ini kan harusnya begini, bang ini kan harusnya begini gitu ya, berarti coba lu cross check dulu gitu yang lu baca like novelnya atau web novelnya. Kalau misalnya emang yang lu baca web novelnya ya nanti bakal gue koreksi lagi gitu kan. Nah, cerita kali ini dibuka sama tim investigasi tuh kan, yang pada lari buru-buru lah ke tempatnya Sitri dan ngasih laporan soal Fentomage yang lagi OTW ke tempat mereka gara-gara ya dokcennya Cry gitu loh, yang apa ya bisa dibilang membimbing si Fentomage itu. Ya emang sih jalannya pelan-pelan gitu kan si Fentomage, tapi ya udah dipastikan dalam beberapa jam si Fentomage itu bakal sampai ke tempat mereka. Nah, Chris nanyain kan, Cry lagi kemana nih? Soalnya ya terakhir kan Cry itu di tempatnya Sitri, tapi ya sekarang kok nggak ada gitu loh. Yang kalau kata Sitri ya, Cry itu lagi ngurus urusannya sama Serene. Dan di situ mereka udah pada mikir tuh kan gimana cara ngelawan Fentomage itu. Dan apa ya, ngelarin trial dari Cry lah. Ya emang mereka semua ini mikir hal yang sama, kalau ini adalah ujian dari Cry. Di lain tempat, Serene udah make artefak baju santainya Cry itu kan, dan dia kayak langsung nyaman banget lah. Bahkan ya Serene itu langsung duduk di kursinya terus senderan gitu loh, kayak orang yang benar-benar mager banget gimana sih. Dan Cry itu ngerasa puas lah ngeliat Serene nggak stres lagi kayak sebelumnya. Cuma di sini Cry ngerasa aneh gitu loh sama Serene, dan di sini lo bakal tahu se-OP apa Cry make artefak. Ini hal yang paling simpel aja ya, yaitu artefak baju santai gitu. Karena ya abis make artefak baju santainya Cry, Serene yang biasanya serius, rajin ya kan ngerjain ini itu, ini malah jadi males gitu loh dan nggak peduli sama sekitarnya. Bahkan Serene sampai ngomong kalau dia udah nggak peduli sama kehancuran dunia ataupun War 3, lagian ya 100 tahun lagi bakal hancur, jadi ya udahlah bodo amat lah. Ya Cry kaget dong denger itu ya, dia langsung nyuruh Serene tuh buat lepas si apa baju artefak santainya gitu loh. Tapi ya Serene ogah lah, kalau lu mau ya nih lepas aja sendiri bajunya kalau lu mau. Maksudnya ya dia nyuruh Cry buat ngelepasin baju artefak santai itu gitu loh. Artefak baju santai kebalik-balik ya kan. Karena ya saking malesnya Serene gitu loh buat ngelepas bajunya sendiri, dan sebegitunya gitu loh efek dari artefak baju santai Cry. Padahal ya pas Cry yang make, kita ngeliatnya biasa aja gitu loh, dia cuma kayak ngerasa nyaman aja, nggak sampai kayak Serene yang kayak udah males, mager, udah bener-bener kagak mau ngapa-ngapain gitu loh. Dan mungkin kalau musang-musang jantan ya kan yang denger omongan Serene tadi ya, yang nyuruh lepas artefak baju santai, maksudnya nih lepasin baju gua gitu, itu musang-musang pasti bakal wah seneng banget kali ya, oke bakal gua lepasin gitu kan. Tapi ya Cry tahu kalau dia nyentuh Serene dia bakal kena kutukan, lebih tepatnya dikutuk. Ya ogah dong Cry. Makanya ya udahlah, sehari 2 hari ngebiarin Serene begitu kayaknya nggak masalah juga. Bahkan ya Cry itu sampai ngefoto Serene tuh yang lagi mager banget kan, buat ditunjukin ke Lapis sama elf-elf yang lain lah, buat ngasih tahu nih, lihat nih masa Ratu Elf mager begini. Iya, buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Nah, nggak lama Yggdra yang terkenal punya barrier yang nggak bisa ditembus monster ya kan. Bahkan sekarang aja Phantom dari Temple of Origin itu nggak bisa masuk ke pemukiman yang ada di Yggdra, itu bisa ditembus sama si Fentomage. Dan ya santai banget lagi nembusnya gitu loh. Si Fentomage coba ngelihat sebentar ya kan, abis itu main masuk aja udah berasa kayak nggak ada barrier gitu loh. Dan Serene yang padahal jauh dari lokasinya ya kan, itu bisa langsung tahu kalau barrier Yggdra udah dijebol. Ya Cry panik dong pas denger itu, tapi lo tahu kata Serene apa? Udahlah, nggak peduli gua. Malahan ya Serene itu ngasih otoritas penuh di Yggdra ke Cry. Ya Cry bingung dong, ini kayak kok begini jadinya gitu loh. Untuk apa dia dikasih otoritas penuh di Yggdra gitu kan. Tapi ya karena Serene udah begitu ya kan, udah benar-benar mager gitu loh, ditambah Cry juga khawatir dan yang nggak tahu juga apa yang harus dia lakuin ya kan. Ya udahlah, Cry pakai artefak pedangnya tuh buat nurunin berat badannya Serene. Yang abis itu Cry ngegedong Serene di punggungnya ya kan, sambil kayak ngerasa bersalah gitu karena ya Serene kan jadi mager begitu gara-gara dia.
Nah, di tempat si Ventomage ya kan, dia bisa masuk dengan gampangnya tuh ke dalam Yegdra, yang Chris duga kalau si Ventomage itu dalam tanda kutip ya, itu nyelip gitu loh di dalam sistem barrier itu. Terus masuk gitu aja gitu loh lewat celah yang ada di dalam sistem barriernya. Dan Ansem yang ngelihat itu langsung nyerang dong pakai pilar cahaya gitulah yang ngurung si Ventomage. Terus Liz dari jauh ya kan ngelempar tongkat anti material mana tuh, dan berkat itu spirit yang ngejaga si Ventomage itu mulai keurai itu kan, mulai hilang lah dan balik ke wujud aslinya. Dan ingat kalau kata Lapis di video sebelumnya ya kan, si Ventomage itu bukan sekedar Phantom tapi spirit yang setara Milies. Dan itu karena si Ventomage juga punya spirit tapi bukan Milies ya, beda lagi gitu loh. Yang jelas ya spirit juga, dan spiritnya itu jadi kayak semacam pelindungnya si Ventomage. Nah, abis spirit yang ngejaga si Ventomage itu hilang ya kan, Lucia langsung ngeluarin sihirnya dong, dan di all in tuh sama Lucia, yang untung aja ada pilar cahayanya si Ansem gitu loh yang ngurung si Ventomage itu. Kalau enggak mah ya serangannya Lucia udah ngancurin pemukiman di Yggdra gitu loh. Dan serangannya Lucia ngasih damage gitu loh, tapi ya tetap aja nggak terlalu gimana-gimana. Dan itu nandain kalau si Ventomage emang broken gitu loh. Lah di all in sama Lucia ya, nggak all in juga sih sebenarnya. Yang jelas udah kayak wow, udah darderdur lah Lucia itu ya. Tapi si Ventomage masih hidup gitu loh. Cuma yang ngancurin armornya doang, yang diduga ya sama mereka kalau itu terbuat dari material mana. Dan Lucia yang pride-nya tinggi ya kan, dan bangga juga sama sihirnya, jelas dong nggak terima. Dia ngeluarin sihirnya lagi tuh. Tapi ya kali ini si Ventomage nggak diem aja. Dia ngeluarin sihir yang sama persis kayak Lucia. Di copy itu sihirnya Lucia. Dan yang menang siapa? Lucia? No. Yang menang si Ventomage. Yang untungnya ada Ansem yang nahan sihirnya si Ventomage. Dan Lucia ya kan yang kalah adu sihir di situ nggak shock sama sekali gitu loh. Dia malah kayak wah menyeringai, seneng banget gitu loh. Dia malah jadi ngerasa tertantang lah ya kan. Udah lama nih nggak ada orang yang bisa diajak duel sihir gitu loh sama Lucia. Cuma sebelum Lucia ngelepasin sihirnya, Lapis sama semua member Starlight itu pada ngeluarin sihirnya juga gitu loh. Yang jadinya ya semua mage dari pihak Cry itu pada nyerang barengan semua, yang padahal ya nggak pakai aba-aba sama sekali gitu loh. Tapi ya sihir mereka bisa beda jalur gitu. Mau itu Lapis, Chris, Astor, elf-elf yang lain termasuk Lucia tuh beda jalur semua lah. Walaupun ya target mereka sama buat nyerang si Ventomage. Tapi si Ventomage itu ngeliat bentaran doang gitu loh. Terus semua sihir yang nyoba nyerang dia ya kan di copy semua. Ini bener-bener semuanya di copy. Padahal itu sihirnya pada beda elemen. Udah gitu dikeluarinnya barengan sama si Ventomage. Dan jalurnya sama persis juga. Literally semuanya di copy gitu kan. Ya rombongannya Adler pada shock dong ngeliat itu. Bahkan ya Adler sampai putus asa gitu loh. Kayak nggak mungkin menang ini mah. Tapi ya Liz sama Ansem itu kan belum nyerang. Ditambah ya Lucia baru aja selesai nih menganalisis si Ventomage itu. Makanya ya Lucia nge-casting sihirnya lagi. Tapi kali ini dia benar-benar all in. Nggak nanggung-nanggung ekor Mother Fox sama spirit airnya itu dipakai barengan sama Lucia. Kalau soal ekor Mother Fox yang dia punya Lucia, lu harusnya inget lah ya. Sedangkan spirit, Lucia juga punya spirit tuh. Sama kayak Ventomage itu ataupun kayak Serene. Bedanya, spirit Lucia nggak sekuat Milies ataupun ya punya si Ventomage itu. Spiritnya ya sekedar kayak spirit biasa. Cuma ya apa ya, nggak termasuk high rank spirit lah ya. Yang sebenarnya penjelasan soal spirit itu ada di volume 4 pas Cry jalan-jalan tuh. Inget kan Arnold yang ngelawan spirit petir ya kan. Terus ada spirit api juga yang ngejar-ngejar ya. Sumpah ini kalau diinget-inget ngakak anjir. Ya intinya penjelasan spirit ada di situ lah ya. Dan semua orang bisa kok punya spirit kayak Lucia. Cuma masalahnya spirit itu milih-milih gitu loh. Dan susah juga buat ditemuin apalagi di luar Yggdra. Dan sebelum Lucia ngelepasin sihirnya, dia ngasih peringatan dulu tuh kan ke yang lain. Karena ya kali ini dia nggak bakal nahan diri lagi. Dan ya udah abis ngasih peringatan, Lucia ngelepasin sihirnya. Dan sama si Ventomage pengen di copy lagi tuh. Cuma Lucia langsung aktifin sihir gravitasinya. Yang ngebuat si Ventomage langsung brak gitu loh. Langsung jatuh kayak ketekan gravitasi gitulah. Yang jadinya sihir Lucia kena semualah ke si Ventomage itu. Nah pas uap dari efek sihirnya Lucia hilang, kelihatan tuh kan kayak ada kabut yang ngelindungin si Ventomage. Yang diduga kalau itu perbuatan spirit yang sebelumnya dihilangin sama Liz. Ya namanya spirit yang punya kekuatan mendekati dewa, nggak mungkin dong segampang itu dihilangin. Apalagi ya cuma modal tongkat anti material mana lah. Sebelumnya aja Milies nggak kenapa-napa ya kan. Makanya ya itu spirit juga bisa nongol lagi. Dan Citri di sini pengen minta bantuan Milies tuh kan, biar ya high rank spirit diadu sama high rank spirit juga gitu loh. Tapi ya masalahnya yang punya itu kan Serene, yang bisa ngendalinya juga Serene. Dan Serene lagi dibawa kabur sama
sama Cry, dan untungnya Adler paham, gercep dia ngeluarin artefak cerminnya buat ngelihat Cry sama Serene lagi di mana gitu loh. Dan dari cerminnya Adler kelihatan tuh kan Serene yang ngantuk banget terus make artefak baju santainya Cry ya kan, dan lagi digendong sama Cry di punggungnya ya kan. Dan di situ Cry kayak masa muka bersalah gitu lah. Dan apa ya, di sini si siapa Serene itu udah nguap-nguap gitu loh, terus ngomong kalau dia udah nggak peduli ya kan, lagian dunia bakal hancur juga 100 tahun lagi. Dan Cry di situ sadar gitu loh kalau dia nggak ngebawa Serene pas itu ya kan, atau lebih tepat yang nggak ngasih Serene artefak baju santai ya kan, nggak bakal ada kejadian begini gitu loh. Niat hati bikin Serene nggak stres, malah dia yang stres. Nah, Serene nanya tuh kan, kenapa sih Cry masih berani gitu loh, padahal ya udah jelas-jelas lawannya itu dewa. Yang kalau kata Cry karena ya dia itu hunter. Dan jawaban itu bikin Serene kayak terkesima gitu lah ya, walaupun ya dia kayak apa ya, agak-agak ngantuk gitu loh, kayak agak-agak mager juga. Yang padahal ya Cry emang gak ada niatan ngurus masalah di Yggdra. Kalau dia sendiri doang ya kan, pasti dia udah kabur dari tadi. Coba yang jadi masalah itu kan dia ngebawa Serene yang punya tanggung jawab akan Yggdra. Dan sekarang Serene lagi mager gegara pakai artefak baju santainya Cry. Ya Cry jadi ngerasa bertanggung jawab dong, sampai ya dia aja ngebatin. Jadi gini toh beban dari orang serius. Nah, pas Cry sama Serene sampai ya kan, mereka disambut tuh sama Lucia dan si Ventomage yang lagi adu sihir. Dan Serene itu kaget banget, yang dimana ya dia kagetnya bukan perkara adu sihir itu, tapi dia kaget karena ngerasain spirit yang dia kenal lagi dikendaliin sama si Ventomage. Namanya itu Finis, spirit yang mengurus akhir dari kehidupan dan juga spirit yang harusnya udah hilang pas masuk ke Temple of Origin. Nah, Cry nanyain kan kelemahan Finis itu apaan gitu loh, karena ya dia yakin nih kalau Finis bisa dihilangin, Lucia bakal menang lawan si Ventomage. Karena ya Lucia kan udah pakai spirit airnya, terus juga pakai ekor Mother Fox. Cuma ya kalau kata Serene, Finis itu nggak punya kelemahan. Bahkan ya kalau mereka nyerang Finis sekaligus ya juga nggak bakal menang gitu loh. Ya Cry kaget dong denger itu. Dia nyuruh Serene tuh buat ngelakuin sesuatu, karena kan ya Finis ya kan itu spirit yang tinggal di Yggdra, yang harusnya kenal dong sama Serene. Yang by the way di sini Finis itu kayak punya badan sendiri gitu ya, macam Milias gitulah, ada badannya gitu loh, nggak kayak Lucia yang nyatu sama spiritnya. Dan kasusnya Finis itu juga sama kayak Milias, yang kesadarannya udah hilang total. Bedanya kalau Milias itu karena kekuatannya, sedangkan Finis karena dikendaliin sama si Ventomage. Makanya Serene di situ nyoba tuh buat balikin kesadarannya Finis, tapi ya nadanya itu kayak lemes banget anjir, kayak orang ngantuk. Perkara ya pakai baju santainya Cry, mana ya jalannya Serene juga kayak orang ngantuk lagi, pelan terus lontang-lantung gitu ya kan. Dan karena itu juga suaranya Serene pelan banget, kayak nggak ada suara yang keluar, kayak gitu loh. Tapi ya yang namanya cewek ya kan, ya sama aja dong, omongannya nggak didengar bete lah. Dia langsung duduk gitu, Serene duduk di tanah ya kan, terus meluk kakinya sambil masang muka bete itu. Dan Serene udah yakin banget nih kalau Lucia bakal kalah, karena ya Phantom yang dilawan Lucia ya kan, itu Phantom yang bisa ngendalin Finis, yang bahkan selama ini itu nggak ada yang bisa mengendalikan Finis. Makanya ya pas Lucia sama si Ventomage itu pengen ngadu sihir lagi, Serene kayak pasrah aja udah, karena ya sihir yang dikeluarin si Ventomage itu kan pakai kekuatannya Finis, yang dimana kekuatan Finis itu bisa ngilangin mana, mirip kasusnya kayak tongkat anti material mana. Dan Lucia denger omongan Serene tadi tuh, walaupun ya pelan ya, cuma ya perkara dia pakai ekornya Mother Fox ya kan, dia kayak apa ya, dapat kuping rubah gitulah, yang pendengarannya jadi makin tajam dong, jadi makin sensitif. Nah, Lucia yang dengar omongannya Serene tadi itu langsung ngerubah sihirnya dong, yang tadinya itu tipe serangan dirubah sama Lucia dalam waktu sepersekian detik ya kan, pas banget sebelum sihirnya Lucia sama si Ventomage itu benturan gitu loh, itu dirubah gitu loh tipenya sama Lucia. Dan di sini sumpah Lucia jenius banget. Oke, sihir lu itu bisa ngilangin mana, tapi gimana kalau lu itu kena sihir lu sendiri? Soalnya kan ya spirit itu terbuat dari mana, dan Phantom itu juga terbuat dari mana. Asli ini Lucia pinter banget. Lucia ngerubah tipe sihirnya yang tadinya serangan jadi pantulan. Makanya serangan si Ventomage itu mantul semua, lebih tepatnya sih balik arah ya, dan malah berbalik nyerang si Ventomage ya kan. Dan karena nggak ada persiapan sama sekali ya kan, ya udah telak banget lah itu si Ventomage kena sihirnya sendiri, yang alhasil karena kekuatannya Finis ya kan itu bisa ngilangin mana, Finis hilang dong di situ, tapi ya masih hidup ya. Sedangkan si Ventomage itu juga masih hidup, masih di situ gitu loh. Makanya orang-orang pada bingung, kok si Ventomage belum mati, kenapa masih hidup gitu loh. Minimal ya hilang lah ya kayak Phantom pada umumnya gitu loh, respon lagi nanti di Temple of Origin di dungeonnya gitu loh. Cuma ya ternyata pas list angkat ya kan, si Phantom itu pakai tongkat anti material mana, topeng si Phantom itu jatuh tuh dan nunjukin muka yang Serene kenal. Karena
Yang mereka kira Phantom Mage yang dilawan sama mereka, yang dilawan sama Lucia, sebenarnya Elf yang dulu pergi ke Temple of Origin bareng Finish, tapi nggak balik-balik. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok, menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya, seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue bakal bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Udin Sama. Pace-nya rada lambat ya. Buat di volume ini emang pace-nya rada lambat sih, karena ceritanya ini berfokus kepada banyak karakter ya, bukan berfokus kepada Cry. Biasanya kan ceritanya itu lebih fokus kepada Cry tuh, cuma ya di volume ini ceritanya tuh fokus ke banyak karakter. Kayak kita bisa ngelihat Serena itu seperti apa, kita bisa ngelihat powernya Lucia, kita bisa tahu kalau si Lucia itu bukan penyihir terkuat, karena ya masih ada gitu loh penyihir yang lebih kuat dari Lucia, tapi dalam tanda kutip ya pakai bantuan elf kan, pakai bantuan spirit gitu loh. Dan bakal ada beberapa pertunjukan lagi di volume ini lah. Makanya ya pace-nya agak lambat, tapi ceritanya itu tidak berfokus kepada Cry. Itu sih kalau di volume ini kenapa pace-nya agak lambat ya. Terus kedua ada dari Irfan Wildan. Bang, Cry naik level 9 di volume berapa? Harusnya di volume 13 kalau Cry tidak menolak ya. Cuma ya I don't know ya kan. Kita lihat aja nanti apakah Cry akan menolak untuk naik ke volume 9 atau tidak. Ya, ke volume 9, ke level 9 atau tidak. Ya, kita lihat aja lah nanti ya setelah volume 13 rilis. Karena ya volume 13 masih belum rilis anjay. Terus ketiga ada dari akun kedua Fato Rossi. Apakah Ibunda Ratu Eva kangen Cry dan akan peluk Cry saat Cry kembali? Aduh, jawabannya I don't know, tapi kemungkinan tidak, karena ya Eva itu tipe cewek yang cool kalem gitu. Gimana ya, dia bukan tipe cewek yang kayak menunjukkan kebucinannya. Beda sama Liz, Citri ataupun siapa gitu kan. Eva itu nggak nunjukin kebucinannya di depan Cry gitu loh. Dia kayak cewek yang care, yang udah dewasa banget gitu loh. Dia benar-benar tahu porsinya gitu kan. Kapan dia harus bucin, kapan dia harus kayak ya emang bersikap sewajarnya sebagai seorang asisten gitu kan. Ya bener-bener ya udah gitu loh. Jadi kemungkinannya sih enggak ya. Dan itu sih yang gue suka dari Eva tuh, karena ya dia bisa menyikapi berbagai tempat lah ya, sesuai dengan porsinya lah. Dan terakhir ada dari Where di SP. Bang, ini teman-teman partinya tahu nggak kalau Cry itu nggak pinter, atau setidaknya mereka tahu nggak Cry itu nggak bisa gelut atau lemah? Kalau masalah pinter atau enggak, secara jujur-jujuran Cry itu pintar. Benar, Cry itu pintar. Pintar jaga image ya. Pintar juga ngomong ambigu yang membuat image-nya tetap terjaga, jadi menyebarkan suatu informasi bias ya. Lu tahu dong, lu punya teman-teman gitu nggak kalau yang apa ya, suka ngomong informasi bias gitu lah, biar dia nggak ketahuan kalau dia itu lagi ngapain. Ini orang-orang pintar yang bisa ngomong informasi bias begini, karena dia tahu gimana caranya menggali informasi gitu loh. Nah, ini salah satu kepintarannya Cry ya, yang nanti mungkin bakal gue bahas di beberapa konten ya kan, yang ya nanti pas anime part 2-nya rilis ya kan. Yang jelas gue bakal ngebahas seberapa pintarnya Cry, karena Cry itu bukan goblok gitu loh. Dia tuh cuma kayak apa ya, mungkin cara pikirnya dia tuh beda sama Citri ya kan. Citri itu kan lebih ke arah pikiran logika, kalau Cry itu pikiran abstrak gitu. Cry itu pikiran abstrak, beda sama Citri yang mikir secara logika. Cry itu mikirnya abstrak gitulah. Terus juga kalau apakah teman-temannya Cry itu tahu kalau Cry itu gelut kan, nggak bisa gelut atau lemah? Jawabannya tahu, cuma mereka mikirnya kalau Cry nggak bisa gelut atau lemah itu perkara disegel sama Mother Fox. Udah sebatas itu gitu loh. Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Dan ya kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.